Hai healthy people, saya Dr. Yudi Kurniawan, spesialis anak konsultan, dokter anak di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, konsultan hematologi onkologi anak. Hari ini kita akan bicara tentang thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit keturunan yang diturunkan secara genetik yang diturunkan secara autosomal resesif, di mana kedua orang tua bisa menyebabkan sakitnya anak ini. Jadi, kedua orang tua yang akan membawa gen untuk turunnya penyakit ini kepada kedua anak. Nah, bagaimana sih bisa diturunkan? Jadi, sakit ini apabila kedua orang tuanya memiliki pembawa sifat kedua-duanya akan memiliki di setiap kehamilan itu yang pertama 25% anaknya sakit, yang kedua 25% anaknya normal, yang ketiga 50% anaknya akan menjadi pembawa sifat. Itu apabila kedua orang tua kita anggap sebagai pembawa sifat untuk menurunkan gen thalassemia. Yang pertama, pucat yang berulang. Anak itu akan terus pucat apabila tidak dilakukan transfusi. Yang kedua, dia tidak akan bertumbuh sesuai dengan anak seusianya. Jadi, pada penderita thalassemia, dia akan lebih kecil atau lebih kerdil dibandingkan anak-anak seumurannya. Yang ketiga, adanya perut yang membesar. Apabila tidak dibawa cepat, tidak dibawa transfusi, dia akan menjadi pembesaran pada organ perut, baik itu hati ataupun limpa. Yang keempat adalah nanti apabila anak-anak thalassemia itu sudah mulai akan sering transfusi dan jarang melakukan transfusi sehingga transfusinya makin banyak, nanti akan terjadi perubahan pada wajah yang kita sebut sebagai facies culi. Dan yang kelima adalah terjadinya kehitaman pada kulit karena penumpukan zat besi yang banyak di kulit sehingga kulitnya menjadi lebih hitam dibandingkan anak-anak biasanya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, anak-anak yang menderita thalassemia sebaiknya melakukan transfusi rutin dengan HB di bawah 10,5 sampai 9,5, dan di rumah sakit kita bisa dilakukan dengan transfusinya dirawat jalan dan dapat mendapatkan kelasi besi untuk mencegah hal tersebut. Nah, untuk mencegah penyakit thalassemia, sebaiknya kedua orang tua harus memeriksakan sebelum menikah harusnya. Jadi, masing-masing pasangan sebaiknya memeriksakan diri ke dokter terdekat untuk mengetahui kira-kira berdua memiliki gen pembawa sifat atau tidak. Bagaimana bisa tahu? Yang pertama, apakah ada riwayat keluarga yang lain memiliki transfusi darah atau penyakit yang sama? Yang kedua, apakah sering merasakan dirinya lemas, pucat-pucat, dan itu harus kita ketahui apakah nantinya ikut sebagai pembawa atau tidak. Jadi, sebaiknya screening di tahap awal itu dibutuhkan untuk mengetahui kira-kira kita membawa sifat gen tersebut atau tidak. Yang dilakukan sangat mudah untuk tahap awal sebenarnya. Kita hanya memeriksakan darah lengkap, kemudian dilihat komponennya apakah terdapat gambaran untuk mengidap penyakit ini atau tidak, baru dilanjutkan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apakah membawa sifat atau tidak. Untuk mendeteksi penyakit ini, rumah sakit kita sudah sangat mampu untuk melakukannya. Yang pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan darah lengkap. Yang kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan morfologi darah tepi untuk melihat komponen darah yang di dalam darah kita. Yang ketiga, kita sudah bisa melakukan HB elektroforesis untuk mengetahui kira-kira anak ini menderita sakit thalassemia atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan khusus di Nusa Tenggara Barat, kita sudah bisa melakukan pemeriksaan analisis DNA ketika anak tersebut sudah dilakukan transfusi yang berulang sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan HB elektroforesis. Jadi, untuk di rumah sakit kita sudah bisa melakukan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis thalassemia. Pengobatan untuk pasien thalassemia itu adalah 1 transfusi darah seumur hidup.
Karena apa? Karena pasien-pasien tersebut yang harusnya darahnya terpecah selama 3 bulan, dia dipecah lebih cepat daripada darah biasanya. Jadi, pasien-pasien tersebut harus mendapatkan transfusi darah yang berulang. Yang kedua, kita berikan kelasi besi. Jadi, karena dia sudah mendapatkan transfusi darah yang berulang, dia harus mendapatkan obat yang namanya kelasi besi untuk mengangkut zat besi dari dalam darah dan dibuang. Nah, untuk bisa sembuh di Nusa Tenggara Barat kita belum bisa melakukan, tetapi saat ini di Indonesia kita sudah mulai ada dilakukannya yang namanya transplantasi sumsum tulang untuk penderita penyakit talasemi. Memang saat ini transplantasi sumsum tulang belum bisa ditanggung oleh BPJS, namun sebelum ini kita selalu mengirim ke luar negeri, tetapi di Indonesia saat ini kita telah bisa melakukan walaupun masih di sektor swasta. Jadi healthy people, periksakan diri Anda, apalagi yang belum menikah, untuk mengetahui masing-masing pasangannya apakah membawa gen pembawa sifat atau tidak, untuk mencegah terjadinya penderita talasemia baru di Indonesia pada umumnya dan di NTB pada khususnya. Salam sehat.